subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang dalam hidup menunggu termasuk hal yang paling membosankan. Perlu kesabaran dalam menunggu. Jika sabar menunggu akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi jika tidak sabar menunggu, bisa saja kegagalan yang didapatkan. Lalu bagaimana sikap manusia dalam menunggu? Termasuk menunggu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menunggu, kadang manusia merasa lelah, kadang khawatir, apalagi jika yang sedang ditunggu tak kunjung datang. Contohnya jodoh. Bagaimana dengan menunggu jawaban Allah untuk hal yang didoakan? Ketika sudah berdoa dan menanti dalam waktu yang lama untuk satu hal yang penting, namun belum terjawab juga, pasti akan merasa kecewa dan bahkan berkata, mungkin doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia punya banyak rencana yang selalu diucapkan dalam doa dan berharap akan segera dijawab. Rencana Allah emang gak selalu sejalan dengan rencana kita. Kadang-kadang kita udah ngerencanain suatu hal dengan mantap, tapi ternyata Allah punya rencana lain buat kita yang tanpa kita tahu. Ternyata rencana Allah itu jauh lebih baik buat diri kita. Ya, walaupun kadang-kadang juga kita kesel sama sesuatu yang ternyata itu adalah rencana Allah buat kita. Malahan Allah udah pernah bilang dalam Al-Quran, bisa saja kamu menyukai sesuatu dan itu tidak baik bagimu, dan bisa saja kamu membenci sesuatu dan itu baik bagimu. Menarik memang, waktu kita udah nyusun strategi seindah mungkin, namun Allah ternyata menghendaki yang lain. Kesel. Biasanya ya seperti pengalaman saya, rencana udah mateng buat liburan ke Sumbar. Ternyata Allah menahan dengan anugerah sakit. Kenapa sakit anugerah? Ya karena dengan sakit saya bisa yakin bahwa saya masih hidup, dan dengan sakit itu tanda Allah masih memperhatikan kita. Kebayang gak sih kalau Allah udah gak mau memperhatiin kita? Nah, disinilah titik terangnya. Walaupun rencana saya gagal, ternyata Allah memberikan anugerah lain di rumah yang belum tentu bisa setiap hari bisa didapatkan. Titik terang lain adalah bahwa benar dan nyata kalau Allah itu menyayangi hambanya. Jadi gini, teman saya pernah bilang, berikan penghapusnya pada Allah. Ya, sebaik apapun strategi kita, jangan terlalu sombong dengan itu. Ya perlu kita ingat itu, rencana Allah selalu lebih baik untuk kita. Mungkin gak akan terasa sekarang, tapi yang di masa akan datang pasti akan terasa. Tapi bukan berarti kita jadi pasrah, gak berdaya. Dan lagi yang perlu kita ingat, kekuatan doa itu besar. Bahkan doa bisa merubah takdir seseorang. Gampang ya jadi orang Islam, hanya dengan doa, ya doa. Rancangan Allah untuk hidup adalah rancangan yang terbaik. Meski kita susah untuk menyadari hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang terbaik buat makhluknya. Jadi ketika kita meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilah dan memberikan yang terbaik. Percayalah, ini hanya soal waktu. Mungkin bagus juga kalau kita berdoa gini, ya Allah, jadikanlah rencanaku dalam arungi hidup ini sejalan dengan rencanamu, agar tak terombang-ambing hatiku dalam bersuuzon padamu. Namun, jika engkau menghendaki sesuatu yang lebih baik dan itu tidak sejalan dengan rencanaku, jadikan aku seorang hamba yang ingat bahwa engkau lebih mengetahui kebutuhanku dibanding aku. Kumohon ya Allah. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap hal yang kita doakan dengan tekun dan selalu dinantikan kapan akan terwujud akan menjadi kado terindah dalam hidup. Bahkan bisa menjadi cerita tersendiri antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah untuk selalu berpikir positif dan menyadari betapa maha rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ilustrasinya gini, kita tidak usah terburu-buru merobek bungkusan kado sebelum waktunya. Hal ini karena semua kebahagiaan yang diciptakan Allah jika dinantikan dengan sabar pasti bernilai dan bertahan lama. Biarkan itu menjadi kejutan yang bermakna yang dikenang sepanjang masa. Percayalah, itu sepadan dengan penantian kita. Maka
Maka bersabarlah dalam menanti jawaban Allah dalam setiap doa. Yakinlah tidak ada rencana Allah yang gagal untuk umat yang percaya kepadanya. Apabila kita menginginkan yang terbaik, yang harus dilakukan adalah berdoa dan bersabar. Ingat juga tentang bagaimana Allah saat berkehendak menciptakan makhluk yang namanya manusia. Waktu itu malaikat protes dengan argumen, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan percaya nggak percaya, argumen malaikat waktu itu sudah terbukti. Tapi apa kata Allah? Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini dia, Allah memiliki rencana dengan menciptakan manusia yang tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Dengan penciptaan manusia, Allah hadirkan kisah-kisah dalam kehidupan. Indahnya kisah cinta antara Adam dan Hawa, kisah sabarnya Nabi Zakaria, kisah betapa taatnya Nabi Yusuf saat menolak berzina dengan perempuan cantik berkedudukan Zulaikha. Kisah hancurnya tentara gajah saat menyerang Ka'bah, yang dalam penyerangan itu tidak ada orang Quraisy yang berperang, melainkan hanya Allah saja yang berperang. Juga kisah betapa tamaknya orang-orang Yahudi. Subhanallah, di balik semua kisah itu, saya yakin ada rencana Allah untuk kita semua yang hidup jauh dari zaman saat kisah itu terjadi. Dan saya yakin apapun yang Allah rencanakan itu adalah hal baik untuk kita. Saya Fitri Sari Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.